Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, kelas AK61 Elektronik dari kelompok 1 yang mempresentasikan terkait Financial Intermediaries Special yang beranggotakan saya, Rizal Astria, dan dua teman saya, Zaskia Kamila dan Muhammad Fitrah. Next, Mil. Bentar. Post dulu deh. Mil, ini yang mana, Jir? Tanpa finansial institusi. Mil, ini yang mana, Mil? Seperti ditunjukkan pada gambar ini, di dunia seperti ini, tabungan akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbangnya, klaim keuangan atau ekuitas dari surat utang akan mengalir dari perusahaan ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian dan lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi kemungkinan besar akan cukup rendah. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Begitu mereka meminjamkan uang kepada suatu perusahaan dengan memberi klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan tersebut. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun yang mempunyai nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti ini sangat memakan biaya bagi setiap rumah tangga karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi yang cukup dibandingkan dengan besaran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada pihak lain. Pada akhirnya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada pemantauan yang dilakukan. Kurangnya pengawasan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan risiko investasi pada utang dan ekuitas perusahaan. Sifat ekuitas dan utang perusahaan relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual surat berharga tersebut menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk menahan klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next, ya. Kemudian di sini ada financial institution sebagai transformator aset. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset dalam bertindak sebagai pengubahan aset. FI ini mengeluarkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga dibandingkan klaim yang dikeluarkan langsung oleh koperasi. Artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim keuangan yang dikeluarkan oleh LK atau lembaga keuangan mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan karena biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga yang lebih rendah. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, LK memberi klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer. Dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan pada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK ini dapat dianggap sebagai sekuritas sekunder karena saat ini didukung oleh sekuritas primer yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi pada aset real.
Secara khusus, financial institution ini adalah pihak-pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi kliennya adalah transformasi risiko keuangan. Next, Neil. Dari financial institutions, yaitu pertama fungsi dia sebagai broker. Fungsi pertamanya itu adalah fungsi perantara. Ketika bertindak sebagai broker murni, AFI bertindak sebagai agen penabung dengan memberikan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas dengan layanan lengkap seperti Bank of mereka melakukan penjualan atau rumah tangga mereka serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Lalu pialang diskon misalnya Charles Schwab, mereka melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini juga menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula pialang identifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli oleh penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan standar pensiun mereka. Lalu yang kedua itu ada AFI berfungsi sebagai transformator aset. Nah, fungsi yang keduanya ini bertindak sebagai pengubah aset, di mana si AFI ini mengeluarkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga dibandingkan klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi. Artinya apa? Artinya itu bagi banyak rumah tangga, klaim keuangan yang dikeluarkan oleh LK ini mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh perusahaannya karena biaya pemantauannya lebih rendah, biaya likuiditasnya lebih rendah, dan risiko harganya lebih rendah. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, lembaga keuangan ini membeli klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas. Membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK ini dapat dianggap sebagai sekuritas sekunder karena masih didukung oleh sekuritas primer yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi pada aset ini. Secara khusus, FI adalah pihak pasar yang independen yang menciptakan produk keuangan yang memiliki nilai tambah bagi klien adalah sebagai transformasi risiko keuangan. Next, Neil. Next. Iya. Lalu ada peran dari FIS dalam cost reduction. Yang pertama itu biaya informasi atau informasi cost. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para penabung yang berinvestasi secara langsung pada klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan dalam melakukan pemantauan itu menghadapkan investor pada biaya keagenan. Mengambil tindakan dengan uang penabung
Tes, tes, tes. Penabung yang bertentangan dengan janji-janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari biaya agensi secara keseluruhan. Artinya, biaya keagenan timbul ketika pelaku ekonomi mengadakan kontrak dalam dunia yang informasinya tidak lengkap sehingga pengumpulan informasi menjadi mahal. Semakin sulit dan mahal pengumpulan informasi, semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung yang disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam atau agen. Lalu ada risiko likuiditas dan harga. Nah, si biaya informasi ini, coba nih next slide. Nah, lalu peran FI sebagai pemantau yang didelegasikan yaitu salah satu solusi untuk masalah biaya informasi yang dimana sejumlah besar penabung ingin menempatkan dananya pada salah satu LK. Nah, lalu FI ini mengelompokkanlah dana-dana tersebut dan berinvestasi pada klaim keuangan langsung atau utama yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. Lembaga keuangan yang besar kini juga memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan karena lembaga ini memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tangga kecil manapun. Dalam arti tertentu, penabung kecil telah menunjukkan FI sebagai pengawas yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. Lembaga keuangan juga tidak hanya mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi, namun biaya rata-rata pengumpulan informasi juga lebih rendah. Misalnya biaya yang harus dikeluarkan investor kecil untuk membeli broker senilai $100. Mungkin tanpa terlalu mahal untuk investasi senilai 10.000. Namun bagi AFI yang mengelola dana sebesar $10 juta, biaya yang dikeluarkan tampaknya juga tidak seberapa. Karena maka itu setelah ekonomi produksi dan pengumpulan informasi seperti ini tuh cenderung meningkatkan keuntungan bagi para penabung yang menggunakan lembaga keuangan dibandingkan melakukan investasi secara langsung. Lalu peran FI sebagai produsen informasi itu terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang timbul jika gagal dilakukan pemantauan yang tepat. Lembaga keuangan dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan secara efektif. Oleh karena itu, menu kontrak yang lebih beragam juga dapat meningkatkan kemampuan pemantauan lembaga keuangan. Mungkin suatu kasusnya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank juga pada umumnya merupakan kontrak utang jangka pendek dibandingkan kontrak obligasi. Sifat jangka pendek ini juga memungkinkan FI untuk menjalankan kekuasaan, pengawasan, dan kendali yang lebih besar terhadap peminjam, khususnya informasi yang dihasilkan FI mengenai perusahaan. Informasi yang dihasilkan FI mengenai perusahaan juga sering diperbarui saat keputusan pembaruan pinjaman dibuat. Ketika kontrak pinjaman berjangka cukup pendek, bankir juga menjadi seperti orang dalam bagi perusahaan dalam hal informasi mengenai operasi dan kondisi keuangannya. Lalu ada risiko likuiditas dan harga. Selain meningkatkan aliran dan kualitas informasi, LK juga memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Klaim ini juga memiliki atribut likuiditas lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas primer seperti ekuitas perusahaan atau obligasi. Lalu, dan sekunder dan sedangkan memiliki harga yang lebih kecil. Setelah itu,
seringkali juga lembaga lembaga penyimpanan menerbitkan kontrak simpanan rekening transaksi dengan nilai pokok tetap dan seringkali juga tingkat bunga terjamin yang dapat segera ditarik jika diminta oleh penabung rumah tangga. Sementara reksadana pasar uang menerbitkan satu kepada penabung rumah tangga untuk memungkinkan penabung tersebut menikmati kontrak pokok yang hampir tetap seperti deposito dan seringkali memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi juga mengizinkan pemegang polis untuk meminjam polis yang dimiliki perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Teka-teki kontrak yang sangat liquid dan risiko harga rendah. Teka-teki sebenarnya adalah bagaimana lembaga keuangan seperti lembaga penyimpan dapat menawarkan kontrak yang sangat liquid dan berisiko harga rendah kepada para penabung di sisi kewajiban dan neraca mereka sambil berinvestasi pada surat berharga yang relatif tidak liquid dan berisiko lebih tinggi yang diterbitkan perusahaan di sisi aset. Selain itu juga bagaimana LK bisa cukup percaya diri untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan layanan likuiditas kepada investor dan penabung. Next Mel. Belum. Baik Mel. Nah, konsep diversifikasi itu juga sudah tidak asing lagi bagi semua mahasiswa keuangan yang pada dasarnya selama imbal hasil investasi yang diberikan tidak berkorelasi positif secara sempurna dengan eksploitasi manfaat ukuran. Maka akan mendiversifikasikan sejumlah besar risiko portofolio, terutama risiko yang spesifik bagi masing-masing perusahaan yang menerbitkan sekuritas tertentu. Nah, memang juga benar bahwa penelitian ini telah menunjukkan bahwa investasi yang setara pada setidaknya 15 sekuritas dapat memberikan manfaat diversifikasi yang signifikan bagi lembaga keuangan dan manajer portofolio. Lalu, selanjutnya juga ketika juga surat berharga dan portofolio aset FI meningkat melebihi 15 surat berharga, risiko portofolio menurun meskipun pada tingkat yang menurun. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa LK itu mengeksploitasi hukum jumlah besar dan investasi mereka sehingga mencapai jumlah diversifikasi yang signifikan. Sedangkan karena ukurannya kecil, banyak penabung rumah tangga yang dibatasi untuk memiliki portofolio yang relatif terdiversifikasi. Diversifikasi risiko ini juga memungkinkan FI untuk memprediksi ekspektasi pengambilan portofolio asetnya dengan lebih akurat. Nah, lembaga keuangan yang terdiversifikasi secara domestik dan global mungkin dapat menghasilkan pengembangan aset yang hampir bebas risiko. Hasilnya, perusahaan dapat memenuhi janjinya kepada rumah tangga untuk memberikan klaim yang sangat liquid dengan risiko harga atau nilai yang sangat kecil. Next, Mel. Selanjutnya akan Selanjutnya mengenai materi layanan khusus lainnya. Jadi di dalam pembahasan ini terdapat dua layanan khusus lainnya yang disediakan oleh LK, yaitu pengurangan biaya transaksi dan intermediasi jatuh tempo atau intermediasi kematangan gitu. Nah, dalam yang pertama mengurangi biaya transaksi, sama seperti LK yang memberikan potensi skala ekonomi dalam pengumpulan informasi, mereka juga memberikan potensi skala ekonomi dalam biaya transaksi. Misalnya pada 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di NYCE telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan asetnya ke dalam LK yang membeli aset dalam jumlah besar, seperti reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, spread bid ask atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar.
Lalu lanjut ke intermediasi jatuh tempo atau intermediasi kematangan. Untuk mengurangi dari kemampuan LK untuk mengurangi resiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik dibandingkan dengan penabung rumah tangga kecil. Oleh karena itu, LK menawarkan layanan intermediasi jatuh tempo kepada seluruh perekonomian. Nah, secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, LK dapat menghasilkan kontrak jangka panjang seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana melalui kontrak kewajiban jangka pendek. Meskipun ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan finansial institut terkena risiko bunga, FI yang besar akan lebih mampu mengelola risiko ini melalui akses yang lebih baik terhadap pasar dan instrumen lindung nilai seperti penjualan pinjaman dan sekuritas, masa depan, pertukaran, dan opsi penutup. Lalu ada aspek khusus lainnya. Lalu ada aspek khusus lainnya. Jadi jika informasi tersedia tanpa biaya bagi semua peserta, jika informasi tersedia tanpa biaya bagi semua peserta, penabung tidak memerlukan LK untuk bertindak sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika terdapat manfaat sosial dari intermediasi seperti transmisi, kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka LK akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Pada kenyataannya, akademisi, pembuatan kebijakan, dan regulator mengidentifikasi bidang-bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi spesifik tertentu dari LK atau kelompok LK. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama ada transmisi kebijakan dari oh, di sini ada 4 jenis regulasi, ada 6 jenis jenis peraturan berupaya untuk meningkatkan manfaat bersih kesejahteraan sosial dari layanan perantara keuangan, yaitu ada peraturan keselamatan, ini masuknya mana ya? Oh, di sini, deh. Nah, di sini ada fungsi khusus institusi seperti transmisi uang beredar, alokasi kredit, layanan pembayaran. Oh, di sini. Di sini terdapat transmisi kebijakan dari moneter. Sifat simpanan lembaga penyimpan yang sangat liquid menyebabkan diterimanya masyarakat sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Memang benar, inti dari dua definisi jumlah uang beredar yang paling umum digunakan, yaitu ada M1 dan M2, itu terletak pada kontrak simpanan lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Maka mereka memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Nah, artinya berarti lembaga penyimpanan ini adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan dan perekonomian secara khusus. Lalu di sini ada alokasi kredit. Alasan lain mengapa LK sering dianggap istimewa adalah karena mereka merupakan sumber pembiayaan utama dan terkadang merupakan satu-satunya sumber pembiayaan bagi sektor perekonomian tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai sektor yang membutuhkan pembiayaan khusus. Lanjut ada transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Jadi kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial oleh suatu negara. Maka dari itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodasi kebutuhan tersebut. Nah, seringkali hal
Ini proses transfer kekayaan menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan pada pembayaran langsung. Lalu di sini ada layanan pembayaran, layanan di mana lembaga penyimpanan ini memiliki keunggulan karena efisiensi dalam menyediakan layanan pembayaran memberikan manfaat langsung bagi perekonomian. Dalam hal ini terdapat dua layanan pembayaran penting, yaitu layanan clearing check dan transfer kawat. Lalu ada yang terakhir ada intermediasi denominasi. Jadi baik reksadana pasar uang maupun reksadana utang ekuitas itu bersifat istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi. Karena aset tersebut dijual dalam denominasi yang sangat besar, banyak aset yang berada di luar jangkauan penabung individu atau mengakibatkan penabung pemilik portofolio aset yang sangat tidak teridentifikasi. Lalu lanjut ke eh, khusus dan peraturan. Jadi sebenarnya lanjut ke bab khusus dan peraturan. LK itu terbukti istimewa karena berbagai layanan yang mereka berikan kepada sektor-sektor perekonomian. Kegagalan dalam menyediakan layanan-layanan ini atau kegagalan dalam penyediaan layanan-layanan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi sumber utama maupun pengguna tabungan. Eh, Krisis keuangan. Krisis keuangan yang terjadi pada akhir tahun 2000-an itu merupakan contoh utama bagaimana gangguan dalam penyediaan jasa keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa perekonomian dunia ke dalam resesi. Ada eksternalitas negatif yang mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika terjadi masalah di sektor keuangan. Maka dari itu memerlukan adanya peraturan. Eksternalitas negatif ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh agen ekonomi yang membebankan biaya pada agen ekonomi lainnya. Meskipun adanya peraturan tersebut, mungkin memang bermanfaat secara sosial, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan adanya pengeluaran pribadi atau biaya pribadi atau beban peraturan pada masing-masing pemilik dan pengelola FI. Misalnya peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada pinjaman individu yang melebihi 15% modal ekuitas mereka meskipun pinjaman tersebut mungkin mempunyai nilai sekarang yang bersih yang positif bagi bank. Oleh karena itu, peraturan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial dari penyediaan layanan FI. Bagi produsen jasa keuangan, biaya regulasi privat dibandingkan dengan manfaat privat disebut dengan beban regulasi neto. Meskipun bermanfaat secara sosial, biaya-biaya tersebut menambah biaya operasional swasta. Nah, di sini terdapat 6 jenis peraturan uh, upaya untuk meningkatkan manfaat bersih kesejahteraan sosial dari layanan perantara keuangan. Yang pertama, ada peraturan keselamatan dan kesehatan, kedua peraturan kebijakan moneter, ketiga peraturan alokasi kredit, keempat peraturan perlindungan konsumen, yang kelima peraturan perlindungan investor, dan terakhir ada peraturan masuk dan pencatatan. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai satu-satu jenis peraturan tersebut. Nah, yang pertama itu ada peraturan keselamatan dan kesehatan. Nah, untuk melindungi deposan dan pinjaman resiko terhadap kegagalan FI, misalnya karena kekurangan diversifikasi portofolio aset, regulator telah menggunakan mekanisme perlindungan yang berlapis. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kesehatan FI dan dengan demikian menjaga kredibilitas FI di mata peminjam dan pemberi pinjam. Bahkan pada saat krisis keuangan terburuk sekalipun, simpanan simpanan di bank
lembaga tabungan dan kredit union tidak terjadi. Hal ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Oleh karena itu, meskipun kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis berlangsung, para penabung merasa tidak perlu lagi untuk keluar dari lembaga tersebut. Perlindung yang di sini ada perlindungan lapisan pertama yang merupakan persyaratan yang mendorong akan untuk mendiversifikasi aset mereka. Di sini bank diwajibkan untuk tidak memberikan pinjaman yang melebihi 15% dari dana modal ekuitas kepada satu perusahaan atau peminjam. Jadi sebuah bank yang 10% aset didanai oleh dana modalnya sendiri tidak boleh meminjamkan lebih dari 1,5% asetnya kepada satu pihak. Lalu perlindungan lapisan kedua berkaitan dengan tingkat minimum modal atau dana ekuitas yang perlu disumbangkan oleh pemilik FI untuk mendanai operasinya. Misalnya, regulator bank dan asuransi merasa prihatin dengan resiko minimum modal terhadap aset. Semakin tinggi proporsi modal yang dikontribusikan oleh pemilik, maka semakin besar perlindungan terhadap resiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar, luar seperti deposan atau pemegang polis asuransi. Lalu perlindungan lapisan ketiga merupakan penyediaan dana penjaminan seperti dana penjamin simpanan atau lembaga penyimpanan, perusahaan perlindungan investor keamanan atau SIPC untuk perusahaan sekuritas dan dana penjamin negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan. Lalu yang terakhir adalah lapisan regulasi yang keempat, di mana pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Di sini regulator mewajibkan semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada tingkat yang berbeda-beda. Hal ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan akuntansi dan laporan FI secara tepat waktu untuk evaluasi di luar lokasi. Sama seperti penabung yang menunjukkan LK sebagai pengawas yang didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan pinjaman utama masyarakat yang menunjukkan regulator untuk memantau perilaku dan kinerja LK. Nah, yang terakhir, perlu diingat bahwa regulasi bukannya tanpa biaya bagi mereka yang diatur. Misalnya regulator di masyarakat mungkin mengharuskan LK untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diyakini oleh pemilik swasta sebagai kepentingan bank. Demikian pula, menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator memerlukan biaya yang besar bagi LK karena memerlukan waktu dari manajer, pengacara, dan sebagainya. Lalu lanjut ke kebijakan moneter. Jadi motivasi bagi peraturan ini berkaitan dengan peran khusus bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam perekonomian, yang disebut juga sebagai uang luar. Sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposit yang bisa disebut sebagai uang dalam. Jadi secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan sentral, jumlah pinjaman, dan simpanan yang dihasilkan tanpa mengukur portofolio bank secara formal. Lalu lanjut ke alokasi kredit. Peraturan alokasi kredit ini mendukung pemberian pinjaman FI kepada sektor-sektor penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah aset minimum di satu sektor perekonomian tertentu untuk menentukan tingkat suku bunga, harga, atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tersebut. Sedangkan di Indonesia,
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 4 PBI 2020 tentang insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna guna mendukung eh, guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah dari virus corona. Pada peraturan ini dimulai sejak tanggal 1 April 2020. Di sini tertera bahwa Bank Indonesia memberikan insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, berupa kegiatan ekspor, impor, UMKM, dan atau kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua, insentif bagi bank tersebut berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan pelaksanaan dari PBI ini. Oh, menarik ya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian uh, kepencet mana nih? Sebentar. Nah, lalu lanjut ke lo tes tes. Mhm. Itu ya, aman. Astagfirullah. Oke, lanjut ke peraturan. Oh, balik lagi nih. Lalu lanjut ke peraturan mengenai perlindungan konsumen.
Paham ya? Halo, halo. Oke. Jadi, lalu lanjut ke peraturan perlindungan konsumen, di mana di sini terdapat kong jadi Kongres meloloskan Community Reinvestment Act atau CRA dan Home Mortgage Disclosure Act atau HMDA untuk mencegah diskriminasi dalam pemberian pinjaman. Eh, Misalnya, sejak tahun 1975, HMDA telah membantu masyarakat dalam menentukan apakah bank dan lembaga pemberi pinjaman hipotek lainnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. HMDA ini sangat prihatin karena diskriminasi berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, atau pendapatan. Sejak tahun 1990, lembaga penyimpanan telah melaporkan kepada kepala regulator federal dalam bentuk standar tentang alasan pemberian atau penolakan kredit untuk mendapatkan gambaran tentang biaya produksi lembaga kepatuhan terhadap peraturan di bidang ini. Pertimbangkan bahwa Dewan Pemeriksa Lembaga Keuangan Federal memproses informasi tentang lebih dari 9,9 juta transaksi hipotek dari 7.065 lembaga pada tahun 2014. Sedangkan di Indonesia, untuk perlindungan konsumen itu telah diatur dalam POJK nomor 1, POJK nomor 1, POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 yang telah diberlakukan pada tanggal 26 Juli 2013. Saat ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Jadi di sini menjelaskan perlindungan konsumen ini menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data atau informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pelaku usaha sektor jasa keuangan diwajibkan yang pertama membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan menyelesaikan pengaduan. Yang kedua, memiliki sistem pengenalan internal terkait dengan perlindungan konsumen. Ketiga, memiliki menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Yang keempat, melakukan pelatihan untuk karyawan yang mewajibkan kriteria berikut, yaitu berhadapan langsung dengan konsumen, melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen. Ketiga, terkait dengan penyusunan laporan kepada otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut. Adapun perlindungan investor. Jadi, perlindungan terhadap penyalahgunaan seperti perdagangan insider, trading, lack of disclosure, penyalahgunaan jabatan, pelanggaran tanggung jawab fidusia. Nah, yang terakhir ini terkait dengan peraturan masuk atau entry regulation. Jadi tingkat hambatan masuk mempengaruhi profitabilitas dan nilai piagam. Peraturan ini menentukan bagaimana ruang lingkup kegiatan yang diizinkan. Next ada changing dynamic of specialness. Di sini ada tren di Amerika di mana terdapat penurunan pangsa lembaga penyimpanan. Yang kedua, adanya meningkatnya dana pensiun dan perusahaan investasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya beberapa regulasi bersihan yang menengah pada LK di tempat penyimpanan. Yang ketiga, ada perubahan teknologi yang mempengaruhi penyampaian layanan keuangan dan masalah regulasi. Dan yang terakhir ada potensi regulasi untuk memperluas ke hedge fund. Hedge fund ini merupakan akibat dari bencana modal jangka panjang. Lalu ada future trends, di mana di sini menjelaskan namanya public trust dan confidence pada FI dapat mendorong
disintermediasi. Ketiga, peningkatan aktivitas merger di dalam dan lintas sektor, seperti Citicorp dan wisatawan, UBS, dan Paine Weber. Lalu ada merger berskala lebih besar seperti JP Morgan dan Chase, serta Blank One and Night One dan First Chicago. Yang terakhir di sini ada pertumbuhan dalam perdagangan online dan fintech. Selanjutnya, yang ketiga pada changing dynamic of specialness ini adalah global issues, di mana di sini ada beberapa issues. Di sini dalam global issue terdapat meningkatnya persaingan dari LK asing di dalam dan luar negeri. Yang kedua, merger yang melibatkan bank terbesar di dunia, dan merger yang menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpisah. Oh, lebih Sahal. Oke, selanjutnya itu sekarang masuk ke world's largest banks. Di sini world largest bank juga disebut sebagai tren global. Selain tren domestik ini, FIS kini harus bersaing tidak hanya dengan DeFi domestik lainnya, namun semakin meningkatkan dengan DeFi asing yang memberikan layanan seperti layanan pembayaran dan intermediasi dominasi yang sebanding dengan DeFi IS. Misalnya di sini, ada beberapa bank terbesar di dunia yang diukur berdasarkan total aset mereka. Kemudian di sini mencantumkan aset kantor bank masing-masing versus aset bank domestik yang dimiliki di USA. Terus ada berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi lembaga keuangan dan keistimewaan layanan yang mereka berikan. Kekuatan-kekuatan ini itu mengakibatkan FI di sini yang secara historis mengandalkan perolehan keuntungan dengan menjalankan fungsi-fungsi khusus tradisional seperti transformasi aset dan penyediaan layanan likuiditas. Ini memperluas penjualan layanan keuangan yang berinteraksi dengan transaksi pasar keamanan langsung seperti manajemen aset, asuransi, dan penjaminan emisi. Hal ini bukan berarti bahwa lembaga keuangan yang terspesialisasi atau khusus tidak dapat bertahan. Namun hanya lembaga keuangan yang paling efisien yang akan berhasil ketika nilai kompetitif dari piagam FI ini terspesialisasi menurun. Nah, secara khusus meskipun kita bisa mengkategorikan atau mengkelompokkan lembaga keuangan dan memberi label pada mereka sebagai perusahaan asuransi, seperti asuransi jiwa, bank, atau perusahaan pembiayaan dan sebagainya. Kenyataannya mereka menghadapi resiko yang lebih umum dibandingkan resiko yang berbeda. Secara khusus, semua lembaga keuangan yang diuraikan di sini itu memiliki beberapa aset yang berpotensi terkena resiko gagal bayar atau kredit dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dan dengan demikian terkena resiko suku bunga. Kemudian semua pihak yang terkena resiko penarikan tabungan atau resiko likuiditas pada tingkat tertentu tergantung pada jenis klaim yang dijual kepada pemegang kewajiban, dan sebagian besar terkena beberapa jenis resiko penjaminan emisi, baik melalui penjualan sekuritas atau dengan menerbitkan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau luar neraca. Pada akhirnya semua pihak yang terkena resiko biaya operasional
itu memproduksi jasa keuangan memerlukan penggunaan sumber daya nyata dan sistem pendukung back office. Next. Nah, di sini yang seperti disebutkan tadi ada beberapa bank, ada 6 contoh bank terbesar di Indonesia. Kalau yang tadi di dunia, kalau di Indonesia yang pertama itu ada PT Bank Rakyat Indonesia atau dari Bank BRI, yang dimana di sini asetnya mencapai 1, ya pokoknya dalam satuan juta. Kemudian dengan net income dan dibandingkan dengan net income-nya diperoleh persentase 0,81%. Kemudian untuk bank nomor 2 di sini yaitu di Bank Mandiri dengan persentase net income itu 0,84%, dan yang ketiga di sini ada BCA dengan persentasenya 1,26%. Kemudian ada BNI dengan persentasenya 0,52%, dan ada BTN persentase 32%, serta CMB Niaga 0,68%. Di sini total aset tidak selalu berbanding lurus dengan persentase yang dihasilkan, karena yang menjadi bahan dasar persentase di sini adalah net income dari bank tersebut. Contohnya di sini Bank BRI memiliki total aset yang paling besar di antara bank-bank lain, namun Bank BCA tetap memperoleh persentase keuntungan yang paling tinggi di antara bank-bank. Next. Slide sebelumnya. Untuk penjelasan di bagian ini, dari penjelasan ini menjelaskan berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi dari lembaga keuangan dan keistimewaan layanan yang mereka berikan. Kekuatan-kekuatan ini mengakibatkan FI yang secara historis mengandalkan perolehan keuntungan dengan menjelaskan fungsi-fungsi khusus tradisional seperti transformasi aset dan penyediaan layanan likuiditas. Memperluas penjualan layanan keuangan yang berinteraksi dengan transaksi pasar keamanan langsung seperti manajemen aset, asuransi, dan jasa penjaminan emisi. Nah, hal ini bukan berarti bahwa lembaga keuangan yang disebutkan itu yang terspesialisasi atau khusus tidak dapat bertahan. Tapi hanya lembaga keuangan yang paling efisien yang akan berhasil ketika nilai kompetitif dari piagam FI yang terspesialisasi ini menurun. Nah, pengukuran dan pengelolaan risiko FI ini secara khusus dapat mengkategorikan atau mengelompokkan lembaga keuangan itu dan memberi label pada mereka sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya. Pada kenyataannya mereka ini menghadapi risiko yang lebih umum dibandingkan risiko yang berbeda. Secara khusus, semua lembaga keuangan yang diuraikan di sini memiliki beberapa aset yang berpotensi terkena risiko gagal bayar atau kredit, dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dan dengan demikian terkena risiko suku bunga. Selain itu, semua pihak yang terkena risiko penarikan tabungan atau risiko likuiditas pada tingkat tertentu tergantung pada jenis klaim yang dijual kepada pemegang kewajiban, dan sebagian besar
terkena beberapa jenis resiko penjaminan emisi, baik melalui penjualan sekuritas atau dengan menerbitkan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Nah, pada akhirnya semua pihak yang terkena risiko biaya operasional, produksi jasa keuangan memerlukan penggunaan sumber daya nyata dan sistem pendukung back office eh, dan memerlukan sistem pendukung back office. Kemudian resiko di sini merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis, di mana ketika perusahaan memberikan pinjaman konsumen atau grosir, kemudian memberikan saran kepada pelanggan ya atau customer mengenai keputusan investasi mereka dan membuat pasar sekuritas atau melakukan sejumlah layanan atau aktivitas lain. Nah, perusahaan ini mengambil resiko tertentu. Tujuan keseluruhan perusahaan dalam mengelola resiko itu merupakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan perusahaan, dan menghindari pengambilan resiko yang berlebihan dan mengelola serta menyeimbangkan resiko dengan cara yang melayani kepentingan klien, pelanggan, dan pemegang saham. Nah, pendekatan perusahaan terhadap manajemen resiko ini mencangkup spektrum area resiko yang luas, seperti resiko kredit pasar, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, model, hubungan struktural, pokok, negara, operasional, fiduasi, dan risiko reputasi. Perusahaan itu percaya bahwa manajemen risiko yang efektif itu memerlukan yang pertama penerimaan tanggung jawab, termasuk identifikasi dan ekskalasi masalah risiko oleh semua individu dalam perusahaan, pemilikan manajemen risiko pada setiap lini bisnis, dan fungsi perusahaan serta struktur perusahaan untuk tata kelola bisnis. Manajemen risiko di seluruh perusahaan ini diawasi dan dikelola secara menyeluruh di seluruh perusahaan, seperti Chief Executive Officer atau CEO, Chief Financial Officer atau CFO, Chief Risk Officer atau CRO, dan Chief Operating Officer atau CEO. Perusahaan mengembangkan dan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko dan struktur tata kelola untuk firma yang dimaksud untuk memberikan pengendalian menyeluruh dan pengelolaan berkelanjutan terhadap risiko-risiko utama yang melekat pada aktivitas bisnis firma. Kerangka kerja manajemen risiko perusahaan dimaksudkan untuk menciptakan budaya transparansi, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi melalui pelaporan, kolaborasi, diskusi, ekskalasi, dan berbagai informasi. Semua chief officer yang disebutkan tadi itu pada akhirnya bertanggung jawab kepada dewan direksi perusahaan. Nah, budaya risiko perusahaan mengupayakan perbaikan berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, serta retensi talenta. Perusahaan juga melakukan pendekatan terhadap pengaturan kompensasi intensifnya melalui kerangka manajemen risiko
Tes tes. Gue hal yang tutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.